Nah, ketika yang terakhir ini saya mencari-cari ilmu, saya ke sana kemari ya, banyak teori yang saya dapat gitu kan, tapi dalam praktek mohon maaf saya mungkin saya dapatkan di RSN ini yang terus dikicak. Kabarnya Ibu juga pernah mencari ilmu ke seseorang yang sangat terkenal di... Banyak Pak, kalau saya ilmu tuh banyak, semua maksudnya maaf, saya hampir semua ya. Saya cari terus kemana, saya gali kemana, nyari ilmu aja terus. Sampai berapa lama itu, Bu? Hampir 10 tahun ya Pak. Teman saya menyarankan, coba teh ke RSN gitu. Ada apa di RSN? Saya bilang gitu kan. Ikutin aja. Nah, saya lihat testimoninya Bang El bahwa Bang El itu terpuruk seorang kontraktor, karena saya juga orang kontraktor, jadi sama dong gitu kan gitu ya. Sekian tahun katanya. Oh, sama gitu Pak. Terus saya sharing, terus saya masuk di sana dan hanya dengan modal uang sedikit gitu. Maaf ya, saya selama ini mencari ilmu mahal-mahal segala macam, di situ hanya 200.000 saya masuk, saya merinding deh. Terus tanpa teori, tanpa ngomong, tanpa apa gitu kan. Kalau Bang El nggak ada mengajarkan harus begini, harus begitu, ikuti aja, sadar nafas aja, sadar nafas. Dan itu sadar nafas tidak hanya menyarankan gitu. Kalau Bang El kan tidak hanya menyarankan sadar nafas ya udah kita nggak ngerti apa sadar nafas gitu kan. Nah kalau Bang El kan di RSN ini kan intensif gitu ya. Akhirnya saya berpikir, iya ya, ngapain saya selama ini kemana terbang kemana kesana kemari, saya cuma duduk aja, udah aja lah sekarang mah udah duduk sadar nafas gitu. Kalau saya mungkin sadar nafas sebagai muslim, saya tambah zikir gitu kan, mengingat manteng ke Allah seperti itu. Oh iya, nikmat Pak, seperti itu. Nah dari situ terbukalah gitu. Kehidupan saya yang semakin terbuka. Cara pandang saya juga lain. Terus melihat perjalanan saya, ngapain saya tadi ke sana gitu. Nah sekarang kan saya nggak perlu lari ke sana kemari, udah aja di rumah gitu. Tapi sadar saya gitu kan. Awal ceritanya bagaimana Bu Krisna bisa sampai seperti itu? Iya, jadi saya sebetulnya udah lama banget ya. Saya terinspirasi juga dari ininya Bang El, bahwa Bang El sekian tahun bangkrut dan loh kok bisa? Berarti saya juga bisa gitu kan melewati itu. Waktu itu berjalan, saya mungkin nggak bisa cerita dan saya nggak nyangka aja akan seperti ini gitu. Saya pikir dunia sudah berakhir semuanya ya. Saya membuat itu semua Bu, sampai Bu Krisna merasa dunia sudah berakhir gitu. Masalah keluarga, hubungan dengan suami. Usaha saya bangkrut, rumah tangga saya pun acak-acakan gitu kan. Terus aset-aset mulai hilang aja gitu kan. Dalam sekejap seperti menguap begitu aja. Kalau cerita menguapnya saya panjang ya, dan seperti hilang aja begitu. Saya juga kaget, kok ini gini, terus serangan dari orang gitu ya. Maksud saya, kok ada orang yang nyerang begini, malam-malam ada orang yang nyerang, siang ada orang yang nyerang gitu. Ada aja orang yang nyerang ke rumah gitu kan. Mental saya bagaimana saya bisa menghadapi hal seperti itu. Ini di 2015-an gitu kan. Terus yang saya aneh gitu kan, aset saya pun satu persatu diambil orang, padahal nggak jelas, terus ketipu.
diambil orang tuh nggak jelas ngambilnya ya. Maksudnya kalau misalkan saya punya hutang disita itu lain cerita gitu kan ya. Itu pun ada yang dijalanin saya sampai ke bank, menjalani sidang sampai 8 bulan gitu kan. Terus ada lagi saya mobil saya tiba-tiba ditipu orang, tiba-tiba mau diambil kan gitu. Sampai berurusan dengan polisi, berurusan dengan ini, itu aja terus setiap hari. Terus saya, kekuatan saya ada di mana gitu kan, saya maaf ya, saya seorang diri, terus saya seperti itu, mana anak gitu kan, anak saya 2, yang waktu itu studinya dua-duanya lagi membutuhkan gitu kan ya, butuh biaya, sementara fisik saya juga karena mental sayanya nggak stabil gitu kan, terlebih menghadapi serangan terus-terusan. Setelah down itu lama, jadi saya kembali lagi down lama itu saya sampai menunggu kematian, Pak. Saya hanya terlentang menunggu kematian karena saya sakit, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa ke kamar mandi. Akhirnya saya telentang aja sambil megang tasbih, saya dikir siang malam menunggu kematian. Nah, paginya masih hidup. Kalau saya tidur, saya siap-siap, saya dicabut nyawa gitu kan. Saya pikirnya begitu aja. Saya pindah ke satu pesantren, ke pesantren lain gitu sebelumnya. Nah, setelah menunggu kematian nggak datang-datang gitu, Pak. Saya dikir terus gitu, karena saya kan nggak bisa berdiri, terus saya mau usaha gimana setelah selesai tadi yang badai-badai tadi, aset-aset saya dan segala macam hilang dan segala macam itu, saya telentang akhirnya. Saya jatuh, saya nggak bisa berdiri, kaki saya bengkak dan segala macam, terus saya nggak bisa duduk gitu kan, sakit lah gitu. Nah, setelah itu ternyata saya masih sembuh. Nah, saya dikasih kesempatan untuk sembuh sama Allah ya. Akhirnya saya berpikir saya harus gimana gitu. Nah, ketika yang terakhir ini saya mencari-cari ilmu, saya ke sana kemari ya. Banyak teori yang saya dapat gitu kan. Tapi dalam praktek, mohon maaf, saya dapatkan di RSN ini yang terus dicek. Sebenarnya Ibu juga pernah mencari ilmu ke seseorang yang sangat terkenal. Banyak, Pak. Kalau saya ilmu tuh banyak, semua, maksudnya maaf. Saya hampir semua ya. Saya cari terus kemana, saya gali kemana, nyari ilmu aja terus. Sampai berapa lama itu? Hampir 10 tahun ya, Pak. Betul. Nah, baru kemudian bertemu dengan RSN. Nah, bisa diceritakan Bu Krisna, bagaimana awal ketemu RSN dan kemudian apa yang dilakukan, apa kemudian dampak yang dirasakan? Silakan. Jadi setelah pencarian saya yang sebegitu panjang dan sebegitu lamanya, sebegitu intensifnya, hampir 24 jam saya mencari ilmu, saya harus kemana, saya harus bagaimana, saya apa yang harus saya jalanin gitu kan. Saya mentok di situ, saya buntu semuanya. Teman saya menyarankan, coba ke RSN gitu. Ada apa di RSN? Saya bilang gitu kan. Ikutin aja. Nah, saya lihat testimoninya Bang El bahwa Bang El itu terpuruk seorang kontraktor, karena saya juga orang kontraktor, jadi sama dong gitu kan gitu ya. Sekian tahun katanya. Oh, sama gitu. Terus saya sharing, terus saya masuk di sana. Dan hanya dengan modal uang sedikit gitu, maaf ya, saya selama ini mencari ilmu mahal-mahal segala macam, di situ hanya 200.000 saya masuk, saya merinding deh. Terus tanpa teori, tanpa ngomong, tanpa apa gitu kan. Kalau Bang El nggak ada mengajarkan harus begini, harus begitu, ikuti aja, sadar nafas aja, sadar nafas. Dan itu sadar nafas tidak hanya menyarankan gitu. Kalau Bang El kan tidak hanya menyarankan sadar nafas ya udah, kita nggak ngerti apa sadar nafas gitu kan. Nah, kalau Bang El kan di RSN ini kan intensif gitu ya. Akhirnya saya berpikir, iya ya, ngapain saya selama ini terbang kemana, kesana kemari. Saya cuma duduk aja, udah aja lah. Sekarang mah udah duduk, sadar nafas gitu. Kalau saya mungkin sadar nafas sebagai muslim, saya tambah zikir gitu kan, mengingat manteng ke Allah seperti itu. Oh iya, nikmat Pak, seperti itu. Nah, dari situ terbukalah gitu. Kehidupan saya yang semakin terbuka.
cara pandang saya juga lain. Terus melihat perjalanan saya, ngapain saya tadi ke sana gitu. Mengeluarkan biaya atau tidak? Mengeluarkan biaya. Besar? Kecil? Besar. Dan biaya besar itu, kalau kita habis biaya, kita nggak bisa apa-apa. Kita pulang lagi tanpa, maaf ya, mungkin kesadaran sayanya yang belum terbuka gitu. Sampai di rumah bingung lagi gitu. Sampai di rumah ini mau ngapain gitu. Gitu lagi. Nah sekarang kan saya nggak perlu lari ke sana kemari. Udah aja di rumah gitu. Tapi sadar saya gitu kan. Iya, malah enteng gitu. Dan semua masalah yang saya bikin rumit, yang saya bikin mumet, yang bikin saya terpuruk tuh ya semua terurai satu persatu. Dah gitu. Lah kok bisa begini? Cuman gitu dong. Karena kan apa yang Ibu lakukan saat itu Ibu sehingga masalah visa itu bisa selesai? Saya booster. Saya saran Bang El, booster aja. Saya habis sadar nafas 7 cakra, habis sadar nafas yang lainnya, keberlimpahan, selalu booster. Saya booster anak saya. Ketika anak saya booster bahwa sesuai apa yang saya inginkan gitu. Saya rasakan bahwa apa yang saya inginkan itu sudah terjadi. Anak saya dapat visa. Kalau di luar negeri kan aturan lebih ketat ya, dan tidak bisa ditawar, tidak bisa ini, udah begitu ya begitu gitu. Tapi kekuasaan Allah dan alam semesta itu luar biasa ya. Nah jadi anak saya gini ditanya, studi tidak kan? Syarat saya itu kan ya. Terus bekerja tidak kan? Si petugasnya bukannya marah atau bingung, asalnya bingung gitu. Bahkan ditanya ya sama petugasnya, studi tidak, kerja tidak kan? Terus ini habis, terus ditanya lagi deposit, itu yang paling utama kan? Deposit ada nggak? Lihat tabungan tak ada, gitu kan? Gitu kasarnya. Dia senyum malah ketawa bingung. Siapa yang jadi ketawa bingung? Tugas imigrasinya ketawa gitu. Ketawa, ya sudah saya kasih 1 tahun katanya gitu ya. Saya lihat 1 tahun, wow itu kan anak saya langsung wah mama gitu kan. Padahal aturan di sana itu sebenarnya tidak bisa ya, tetapi nyatanya bisa terjadi. Nyatanya bisa, makanya terus dikasih ini lagi yang luar biasanya, dikasih surat apa ya, kamu kalau mau jalan-jalan gitu kan, surat sakti lah kalau di sini mungkin ya, sejenis surat apa ada aturannya di sana ya, fasilitas kalau mau pulang. Iya, kalau mau pulang ke Indonesia, mau kemana, perjalanan selama 1 tahun ini kamu bisa bebas banget, kasih surat itu. Kok bisa ya, Mah? Kok bisa ya, Mah? Luar biasa. Seperti itu. Semuanya, Masya Allah, saya cuma senyum. Bahkan tidur pun sekarang saya tersenyum. Terus mau kemana saya tersenyum, gitu aja. Terus, semuanya kok kelihatan indah gitu. Karena kemarin kan Bang El melihat rumah pun menjadi kelihatan berbeda ya. Wah, dulu kalau ke rumah rasanya seperti masuk kuburan ya. Terus kalau keluar di dalam menyeramkan, keluar saya nampak menyeramkan sama orang lain. Sekarang saya bisa tersenyum. Iya, luar biasa ya. Dan masih ada kisah-kisah atau keajaiban yang lain ya. Yang kalau diceritakan mungkin 2 jam lagi pun nggak cukup ya, Krisna. Iya, Pak Aksan. Ya, saya pernah menyimak testimoni Ibu bagaimana kemudian beberapa orang datang tanpa diminta untuk membayar hutang ya. Mereka pernah minta pada Bu Krisna, dan kemudian juga beberapa proyek didapatkan Bu Krisna karena perusahaannya sudah aktif kembali dan seterusnya ya. Jadi tidak berlebihan kalau misalnya dikatakan bahwa rezeki berdatangan gitu setelah rajin dan tekun mengikuti sadar nafas di Rumah Sehat Nuswantara. Baik, terima kasih Bu Krisna. Ya, itulah tadi pemirsa Rumah Sehat Nuswantara, kisah yang dibagikan oleh member atau anggota RSN. Begitu luar biasa setelah mereka didera oleh masalah yang bertubi-tubi dan kemudian mereka berhasil melewatinya dan menemukan kebahagiaannya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka
ketika mereka berhasil keluar dari masalah itu atau memenangkan pertandingan ibaratnya ya. Nah, bagi Anda yang barangkali tengah berjuang untuk mengatasi segala macam permasalahan, semoga penuturan dua orang tadi, Bu Krisna dan Bu Yeti, bisa memberikan atau menjadikan semangat bagi Anda dan membangkitkan harapan bahwa Anda juga pasti bisa.